Anak-anak, ibu bapak yang terkasih, berkah dalam, kita berjumpa kembali dalam katekese ketiga persiapan menerima penguatan, siap menerima penguatan, dan semoga saudari-saudara semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Baik, kita memasuki pada katekese ketiga, siap menerima penguatan. Ya, kita singkat dengan SMP, bukan berarti sekolah menengah pertama ya. Sebelum membahas mengenai topik atau tema katekese ketiga, ada dua catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa adik-adikmu juga mengikuti persiapan menerima komuni pertama. Jumlahnya ada 113 anak. Sedangkan calon penerima penguatan di paruh kita 418 orang. Rasanya ini terbesar di Keuskupan Agung Semarang. Yang kedua, anak-anak menurut buku peganganmu, pelajaran atau katekese kita ketiga itu bicara mengenai sakramen penguatan. Namun tema ini sesungguhnya sudah dibicarakan saat pertemuan bersama pada hari Minggu 1 Maret tahun 2000, tahun yang lalu. Maka untuk katekese kita ketiga ini, temanya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Kita semua pernah mendengar atau ya mengetahui kisahnya seorang pribadi yang bernama Ibu Teresia Kalkuta yang sekarang sudah menjadi santa. Ibu Teresia Kalkuta itu berasal dari Yugoslavia. Ia lahir pada tanggal 27 Agustus 1908, 1910, dan ia pergi ke India karena ingin jadi suster, maka ia masuk pada Ordo Lorento, sebuah ordo para suster. Dan setelah 20 tahun menjadi suster Lorento, anggota suster Lorento, ia mendirikan kongregasi sendiri, yaitu suster-suster cinta kasih. Dan tugas pelayanannya yang pokok adalah merawat, memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang yang terlantar. Bahkan ada kesaksian dari seorang bapak yang telah dibantu, ia mengatakan, waktu hidup saya seperti binatang, tetapi saya akan mati seperti malaikat. Ibu Teresia juga mengatakan, kalau Anda ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, layanilah Tuhan melalui memperhatikan orang yang menderita. Mulailah dari diri Anda, mulailah dari keluarga Anda. Suster atau Ibu Teresa adalah orang Katolik. Ia memperhatikan orang yang menderita. Menjadi pertanyaan adalah, kekuatan apa, dorongan apa yang memampukan Ibu Teresa memperhatikan orang yang menderita seperti itu? Anak-anakku, saudara-saudari terkasih, Yesus sebelum wafat dan bangkit, Yesus menjanjikan seorang penolong dalam Yohanes 15:16 ya. Aku akan meminta kepada Bapa, kurang lebih begitu. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Juga Yesus menyebut atau berkata penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus gitu. Dan dalam peristiwa Pentakosta, artinya hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, itu juga ada peristiwa penerimaan Roh Kudus, yaitu para murid dan Ibu Yesus yang bertekun dalam doa itu. Selain itu, Yesus juga memaksudkan sebutan penolong itu juga dengan sebutan yang lain, yaitu sebagai penolong, penghibur, kekuasaan, ya, dalam Lukas, atau Roh Allah, Roh Tuhan. Semua untuk menyebut Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri. Ya, itu. Nah, Roh Kudus inilah yang memberi kekuatan dan menggerakkan orang untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Maka daya yang menggerakkan, memberi kekuatan kepada Ibu Teresa maupun kepada orang yang berkehendak baik, gereja menyebut
Atau kita menyebut tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus itu gereja meyakini memberi kekuatan, menggerakkan, menyelamatkan. Apa yang mendorong Ibu Teresa untuk memperhatikan orang kecil, yaitu disebut Roh Kudus. Nah, roh itu berasal dari Allah. Tetapi kekuatan atau daya ilahi itu terdapat di dunia, terdapat dalam diri kita. Maka mau mengatakan apa? Mau mengatakan melalui Roh Kudus Allah hadir. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, sesungguhnya bicara apa? Sesungguhnya bicara bahwa Allah sendiri yang berkarya di dunia ini. Allah hadir di dunia ini dan berkarya. Itulah Roh Kudus. Ya, maka kita sungguh-sungguh mau percaya bahwa Allah itu masih hadir. Allah itu hadir di dunia ini dan kita mengenalnya adalah dengan Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah Roh Kudus dalam gereja, atau gereja itu kita umat beriman. Roh Kudus yaitu Allah yang berkarya di dunia, diri manusia. Jadi Allah itu berkarya dalam diri kita loh. Nanti macam-macam akan kita bahas. Tapi Allah tidak nampak. Allah yang tidak nampak itu hadir dalam Roh Kudus melalui tanda-tanda. Dalam Pentakosta ada beberapa peristiwa atau tanda. Dari langit ada tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa tentang karya Allah dan pendengar tercengang termangu-mangu. Itulah. Jadi Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang menggerakkan dan menguatkan kita. Jadi Roh Kudus apa? Yaitu Allah, kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita yang menggerakkan kita, menguatkan kita. Jadi Allah sendiri yang menguatkan kita. Para rasul dengan berani mewartakan Kristus yang telah bangkit, bahkan juga termasuk orang-orang yang membenci Yesus, itu juga mendapat pewartaan para rasul, dan sangat banyak yang dahulunya membenci lalu mencintai Yesus. Itu yang menggerakkan para rasul yaitu apa? Kekuatan Allah sendiri. Allah sendiri yang menggerakkan. Itu berarti apa? Kita kenal yaitu Roh Kudus. Yesus mengutus para murid mewartakan Injil dan akan menyertainya. Itu berarti Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai pengikutnya mewartakan Injil. Jadi Roh Kuduslah yang merambatkan dan memperluas gereja. Maka Roh Kudus menjadi jiwa, menjadi pembimbing, penggerak bagi gereja dalam mewartakan Kristus. Selanjutnya Roh Kudus kekuatan orang beriman. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah Allah yang berkarya, Allah yang hadir dalam diri kita. Roh Kudus adalah di dalam diri orang beriman adalah setiap pribadi kita ini dijiwai, disemangati, dikobarkan hidup kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu suatu kekuatan. Memimpin orang Katolik hidup dalam kasih, memerdekakan, mengubah kita sesuai dengan gambar Allah. Selalu kita itu diubah agar sesuai dengan citra kita sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah. Tapi Roh Kudus juga membantu kita berdoa. Kita itu juga bisa dibantu untuk berdoa. Roh Kudus membimbing kita. Berdoalah yang benar. Juga Roh menjadikan kita anak Allah. Rohlah yang membuat kita terus menjadi anak Allah. Bukan anaknya roh jahat, bukan ya itu. Dan Roh tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus itu selalu mengajak kita untuk memikirkan kepentingan orang lain. Dan Roh membuat kita sanggup untuk mengasihi. Jadi Roh Kudus itu membuat kita itu sanggup untuk mengasihi. Atau dalam perikop yang lain, yaitu Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Dan Roh Kudus itu tinggal di bait Allah itu, tinggal di dalam diri kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita katekese yang ketiga bagian yang pertama. Sampai jumpa nanti dilanjutkan pada bagian yang kedua.